Kuntilanak. Kalau mendengar nama itu, pasti bagi orang Indonesia sudah sangat tidak asing lagi. Nah, makhluk mistis ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Tapi guys, tahu nggak sih sebenarnya asal-usul dari hantu ini dari mana sih? Dan ada berapa banyak macam kuntilanak ini? Biar kalian nggak penasaran, bersama aku Kay, yuk dengerin aku bercerita. Kuntilanak merupakan makhluk mistis yang sangat akrab dengan budaya kepercayaan masyarakat Indonesia. Nah, kuntilanak ini biasanya divisualisasikan sebagai makhluk jahat yang menyeramkan. Kuntilanak digambarkan sebagai sosok berwujud seram dengan rambut panjang yang menggerai ke bawah, berbaju putih, kuku yang panjang menghitam, bahkan rupanya sudah tak berbentuk sampai sangat seram. Namun, berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak ini dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang. Nah, kuntilanak juga digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Cerita kuntilanak ini sendiri berkembang sekitar tahun 1600-an, yang dimana sosok kuntilanak atau Pontianak ini memang berasal dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, mendengar suara-suara menyeramkan di malam hari yang mereka anggap hantu kuntilanak. Karena merasa terancam oleh hantu tersebut, menurut legenda, Sultan dan rombongannya mengusir kuntilanak dengan menembakkan meriam dan memperjelas area dengan menebangi pohon-pohon tinggi sebelum membangun istana dan masjid di sana. Kuntilanak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum lahir. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Tak hanya terkenal karena sosok berbaju putih dengan rambut yang panjang, kuntilanak juga ternyata memiliki beberapa jenis yang lainnya. Salah satunya adalah kuntilanak merah. Penggambaran sosok kuntilanak merah masih sama seperti kuntilanak putih. Tapi sosok ini menggunakan baju berwarna merah. Sosok ini dikenal sebagai salah satu sosok kuntilanak yang jahat. Konon katanya hal ini terjadi karena ia menyimpan dendam yang mendalam selama masa hidupnya dan membuat ia menjadi sosok seperti itu. Sosok kuntilanak lain yaitu kuntilanak hitam. Nah, kuntilanak yang satu ini disebut-sebut sebagai kuntilanak yang sudah terikat perjanjian dengan dukun. Sang dukun akan menggunakan kuntilanak tersebut untuk mengganggu para korbannya. Kabarnya, kuntilanak hitam ini bisa menyerap energi manusia hingga lemas. Jenis kuntilanak berdasarkan warnanya yang terakhir adalah jenis kuntilanak yang paling kuat, yaitu kuntilanak biru. Nah, saking kuatnya, kuntilanak biru dipercaya dapat membuat manusia lemas sampai tidak sadarkan diri. Tanda-tanda kehadiran kuntilanak biru ini dapat ditandai dengan aura yang sangat negatif hingga membuat bulu kuduk seketika berdiri. Selain itu, kuntilanak jenis ini juga menebarkan aroma tidak sedap yang menyengat saat menampakkan diri. Tak hanya mengenai warna, sosok kuntilanak juga digambarkan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada sosok kuntilanak yang jahil, yang memang mereka sangat suka muncul di mana saja untuk sekedar menakut-nakuti manusia agar kepuasannya sendiri terpenuhi.
Bahkan, sifat lain yang paling cukup mengerikan adalah sifat kuntilanak yang jatuh hati kepada manusia, utamanya laki-laki. Sebagai sosok perempuan, kuntilanak ini juga menyukai laki-laki. Dia bisa saja menempel berhari-hari dan mengikuti manusia tersebut kemana saja. Meskipun awalnya ingin melindungi, sosok ini bisa saja membawa laki-laki tersebut untuk dihasutnya mengakhiri hidup agar bisa terus bersamanya. Nah, konon katanya banyak yang menyebutkan bahwa sosok ini banyak mendiami tempat-tempat yang tinggi ataupun juga lembab seperti pohon keramat, aliran sungai, atau bahkan air kolam berenang yang sudah tak terpakai. Banyak pertanda yang menandakan kehadiran sosok ini. Ada yang menyebutkan bahwa kehadirannya ditandai dengan wewangian seperti harum bunga Kamboja dan juga melati. Namun, tak jarang ada juga yang menyebut bahwa bau kuntilanak cukup busuk, karena memang sosok ini memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya yang menghasilkan bau darah yang busuk. Nah, berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila berpindah kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya terbiasa meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Jadi kayak tradisi gitulah ya. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas ubun-ubun kuntilanak. Di dalam kepercayaan agama Samawi yang berupa agama Islam, Nasrani, dan Yahudi ya guys, kuntilanak ini termasuk dari golongan jin kafir atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah tiada. Wah, nggak nyangka ya guys, ternyata kuntilanak itu mempunyai varian warna. Nah, buat teman-teman yang pernah mengalami kejadian bertemu dengan Mbak Kunti ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Bye-bye.